Selamat pagi Bapak Ibu, kembali pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Kita tidak membaca semuanya saat ini. Nanti Bapak Ibu silakan baca sendiri ya. Dan saya akan mengambil tema dari perikop ini yaitu Tuhan tidak diam. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari pasti sudah mengenal kisah ini, yaitu kisah tentang Daniel bersama dengan 3 kawannya, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, ketika Yerusalem dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babil, maka dibawalah orang-orang Yehuda ke Babilonia untuk menjadi tawanan di sana. Tentunya termasuk Daniel dan kawan-kawannya itu. Nah, pada waktu itu Raja Nebukadnezar meminta kepada kepala istana untuk mencari beberapa orang muda dari orang-orang Yehuda untuk dijadikan pegawai raja, yaitu menjadi juru makanan dan juru minuman. Tentunya ada syaratnya ya untuk bisa menjadi pegawai raja tersebut. Apa syaratnya? Yaitu tidak bercela, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, cakap bekerja di istana raja. Dan mereka harus mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Dan mereka harus belajar tulisan dan bahasa orang Kasti. Wow, syaratnya sangat berat sekali. Nah, dari syarat-syarat tersebut akhirnya terpilihlah 4 orang, yaitu Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah, ketika mereka terpilih, mereka harus diganti namanya sesuai dengan nama orang-orang Babilonia, di mana masing-masing nama pasti mempunyai arti. Nah, satu hal yang menarik dari kisah ini ketika Daniel terpilih menjadi orang yang bekerja untuk Raja Babil, ia tahu bahwa tantangannya tidak mudah. Pergumulan yang akan dihadapi tentunya berkaitan dengan iman percayanya kepada Tuhan. Sehingga Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum oleh raja. Dan Daniel ini luar biasa. Dia memberanikan dirinya untuk menyampaikan kepada kepala istana. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Nah, karena tekad Daniel ini, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan Daniel. Apa permintaan Daniel? Yaitu dia hanya makan sayuran dan minum air. Dia tidak makan apa yang ditetapkan oleh raja. Ini suatu hal yang sungguh luar biasa ya, keberanian untuk tetap mempertahankan iman mereka supaya tidak dinajiskan. Nah, ayat 17 mencatat, kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara, sungguh luar biasa ya, ketika orang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, taat pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Sehingga Raja Nebukadnezar mengakui bahwa tidak ada orang yang setara dengan Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan dikatakan mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kisah ini mengajarkan pada kita bahwa ketika kita setia dan hidup takut pada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindungi dan memberikan yang terbaik untuk mereka yang setia dan takut akan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sekarang ini sedang bekerja di tempat yang baru ya, karena pandemi, kehilangan pekerjaan, sekarang mendapatkan pekerjaan yang baru. Tetapi di tempat di mana Bapak Ibu saudara-saudari bekerja, saudara ada di lingkungan yaitu hanya saudara sendiri yang menjadi pengikut Kristus. Dan saudara diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan di pekerjaan saudara yang tidak sesuai dengan iman percaya saudara. Apa yang saudara lakukan? Nah, ketika saudara-saudari
tinggal di tengah keluarga dan saudara sendiri yang percaya kepada Kristus. Saudara diperhadapkan dengan berbagai macam tradisi, yang kadangkala tradisi tersebut tidak sesuai dengan iman percaya saudara, iman percaya kita. Lalu apa yang kita lakukan di tengah keluarga kita? Di tengah pergaulan saudara yang mayoritas bukan orang yang percaya kepada Kristus. Banyak hal yang kita hadapi. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita ada di tengah lingkungan yang mungkin kita sendiri yang percaya kepada Kristus? Apa yang dapat kita lakukan di tengah lingkungan kita? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Mazmur 115 ayat 11 mengatakan demikian. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sekali lagi diingatkan, jangan takut, jangan khawatir. Tetaplah kita menjaga iman percaya kita kepada Kristus. Ketika kita terus setia di dalam mengikut Tuhan di tengah lingkungan yang mungkin hanya kita sendiri yang percaya Kristus. Tetapi ingat, seperti apa yang Tuhan sudah lakukan buat Daniel dan kawan-kawannya. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita tetap berdiri teguh dalam iman percaya kita di tengah situasi yang mungkin banyak orang yang tidak percaya Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kembali kami diingatkan untuk kami tetap berpegang teguh pada iman percaya kami kepadamu, sehingga kami terus dalam hidup ini ditolong oleh Tuhan, dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.